soal-soal dari soal-soal UAS dasar sistem kendali atau DSK yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin langsung mulai saja sambil nungguin yang lain pada join juga. Tunggu sebentar ya. Ya, Kang, udah ada. Oke, siap. Nah, di sini saya ada soal dari tahun yang 2017. Nah, di sini sebenarnya untuk UAS itu ada babnya itu yang akan keluar di UAS itu root locus sama kestabilan sistem, Newquist plot, sama Bode plot. Itu yang biasa keluar di UAS dasar sistem kendali. Dan langsung saja ini untuk yang nomor 1. Nah, di sini suatu sistem kendali open loop transfer function GS. Nah, harusnya sih di sini GS HS sama dengan K per S plus 5, S plus 6. Nah, yang dicari besar nilai K, dan yang B gambarkan root locusnya. Langsung bahas saja. Nah, seperti ini untuk open loop transfer function itu sama dengan GSHS sama yang pada di soal. Nah, untuk di sini ada yang disebut dengan zero dengan pool, dan zero itu yang berada di pembilang. Kalau untuk yang pool ini ada yang di penyebut. Nah, untuk masing-masing pool di sini ada 0, minus 5, dan minus 6. Nah, itu dapatnya tuh dari, kalau untuk 0, itu dapatnya dari sini. Itu S sama dengan 0. Kalau yang ini, S plus 5, itu dapatnya jadi minus 5. Dan untuk yang P3 itu dapat dari S plus 6, jadinya minus 6. Nah, untuk total, untuk jumlah pool ini, di sini ada 3. Dan untuk zero-nya sendiri, zero-nya itu dianggap 0. Karena K juga soalnya tidak ada variabel S-nya. Jadi ini dianggap 0 saja. Dan untuk jumlah zero-nya itu 0. Karena tidak ada variabel S-nya. Dan untuk selanjutnya tahapnya itu menentukan perpotongan sumburil dengan sumburil lagi. Nah, di sini untuk pertama-tama cari dulu si gamanya dulu ini. Nah, gamanya itu maksudnya tuh nah, untuk gamma itu sama dengan sigma P minus sigma Z per N pol min N0. Nah, untuk sigma P-nya sendiri, tadi yang ini, yang sigma P-nya itu 0, minus 5, minus 6. Itu untuk sigma P. Nah, untuk sigma Z-nya sendiri kan karena tidak ada variabel S-nya, maka ini dianggapnya tuh 0. Kalau misalnya nanti di zero-nya tuh ada variabel S plus 1, maka Z0-nya tuh jadi minus 1 untuk Z1-nya. Jadi di sini berhubung karena zero-nya itu 0, jadi ditulis saja minus 0. Tetapi kalau misalnya seandainya kalau di sininya tuh S plus 1, maka itu zero-nya jadi minus 1. Kalau di sini jadi 0, minus 5, minus 6 dikurangi dalam kurung minus 1. Untuk kalau misalnya seandainya ada zero-nya tuh S plus 1. Nah, setelah itu dibagi jumlah pol tadi ada 3 dikurangi jumlah zero yang berjumlah 0. Sehingga didapatnya tuh minus 36,67. Nah, setelah itu menentukan sudut asimptotnya. Nah, untuk sudut asimptotnya sendiri, ini untuk rumusnya tuh 180 2K plus 1 per jumlah pol dikurangi jumlah zero. Nah, untuk saya zoom dulu. Nah, untuk tadi sudah dijelaskan jumlah pol dikurangi jumlah zero itu sama dengan 3. Nah, untuk K-nya sendiri dapatnya tuh dari, dapat dilihat di sini, jika kalau misalnya N pol dikurangi N0,
kalau misalnya dapatnya 1, maka K-nya tuh K-nya tuh hanya 0 saja. Nah, kalau misalnya N pol dikurang N0 bernilai 2, maka K-nya tuh ada 2 kemungkinan, ada 0 sama 1. Nah, di sini berhubung karena 3 di sini berarti K-nya tuh 0, 1 sama 2. Nah, langsung saja dimasukin K-nya. Untuk K-nya 0, ini dapatnya tuh 60 derajat, K1 180 derajat, untuk K2 minus 60 derajat. Nah, setelah itu tentukan titik potong antara real dengan sumbu imajiner. Nah, untuk pertama-tama tentukan persamaan karakteristik sistemnya. Nah, persamaan karakteristik sistem itu 1 plus GS kali HS sama dengan 0. Nah, langsung saja di sini 1 plus K. Nah, karena yang GSHS-nya itu yang ini, maka langsung saja dimasukkan saja. Jadi 1 plus K per S dalam kurung S plus 5, S dikali S plus 6. Nah, langsung saja kalau untuk perkaliannya ini hasilnya menjadi S pangkat 3 plus 6S plus 5S kuadrat plus 30 plus K. Tetapi yang diambilnya itu hanya pembilangnya saja. Nah, setelah itu ini dibuat tabel persamaan kestabilan sistem. Nah, untuk pertama-tama kan yang ditanyakan itu nilai K-nya dulu. Maka dibuat kestabilan sistemnya, tabel kestabilan sistemnya. Nah, sekarang tinggal langsung saja. Nah, untuk S pangkat 3 itu didapat, ini ada 1 dari sini, 30 itu dari sini. Dan untuk S kuadrat di sini ada 11 sama K. 11-nya itu dari sini, K-nya itu dari sini. Sehingga untuk didapat persamaannya, nah ini caranya tuh tinggal 30 dikali 11 minus K kali 1 dibagi yang ini 11. Sehingga didapat 330 minus K lebih besar sama dengan 0. Sehingga didapat K sama dengan 330. Itu untuk menjawab soal nomor A. Nah, sekarang tinggal mencari perpotongan sumbu real dengan sumbu imajinernya. Nah, tinggal masukkan saja. Di sini kan K-nya sudah dapat. Nah, masukkan saja yang ada di sini. Jadi 11 kuadrat plus K. Nah, K-nya masukin saja jadi 11S kuadrat plus 330. Maka didapat S12-nya tuh plus minus J 5,48. Nah, untuk sebelum masuk ke sini dulu, sebelum masuk ke gambarnya, kita cari dulu breakaway point-nya atau titik potong yang ada di sini. Nah, untuk breakaway point-nya sama, pakai persamaan karakteristik sistem. Yang ini sudah didapat tadi yang di sini. Nah, untuk langsung saja, jadi yang dipakainya itu yang atasnya saja. Jadi S pangkat 3 plus 11S kuadrat plus 30S plus K sama dengan 0. Nah, kemudian dipindah ruaskan menjadi fungsi K sama dengan minus S pangkat 3 plus 11S kuadrat plus 30S. Maka kalau misalnya ini setelah itu harus diturunkan menjadi 3S kuadrat plus 22S plus 30 sama seperti cara turunan yang ada di waktu Matdas 1. Mungkin kalian juga sudah tahu caranya. Jadi tidak akan saya bahas cara penurunannya. Nah, untuk sekarang cari S1, S2-nya. Tapi dengan cara difaktorkan. Nah, untuk rumus faktorkan itu pakai yang rumus yang minus plus minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, untuk B-nya tuh yang tadi yang ini, A-nya yang ini yang C-nya. Jadi didapat seperti ini. Dan untuk S1 dengan S2-nya pakainya minus 1,8, S2-nya tuh minus 55,52. Nah, sebelum itu
tentukan S1 atau S2 yang bakal dipakai. Nah, nanti saya akan jelaskan di sini. Nah, untuk tadi yang untuk menentukan titik-titik ini, di sini tadi poolnya tuh ada 0, -5, dengan -6, sedangkan zeronya tuh 0. Nah, diabaikan saja zeronya. Jadi di sini ada titik 0, ada -5 dengan -6. Nah, untuk cara diarsirkannya itu kita tinggal misalkan saja, misalkan di titik 0. Di sebelah sini kalau tidak ada pool atau zero, maka jangan diarsirkan. Nah, kalau misalnya ada di sebelah kanannya -5, di sini ada poolnya juga bernilai 1, maka diarsirkan. Yang di sebelah sininya. Nah, untuk yang di sebelah sini, antara -6 sama -5, karena di sini tidak diarsir tuh karena jumlah poolnya tuh ada 3 di sini titiknya. Jadi ada 1, 2. Oh, maksudnya tuh yang berjumlah genap itu jangan diarsir. Kalau misalnya yang berjumlah ganjil, ini silakan diarsir yang di sebelah sininya. Jadi diarsirnya tuh dari -6 sampai minus tak hingga. Nah, balik lagi yang ke sini, untuk yang S1 atau S2 yang dipakainya tuh -1,81, karena -1,81 masih daerah yang diarsir. Sedangkan untuk yang S2 sendiri itu bukan daerah yang diarsir, yang -5,52 yang ada di sini. Jadi yang diambilnya tuh S-nya tuh yang untuk breakaway point diambilnya tuh yang daerah diarsir. Nah, sekarang untuk teknik penggambaran bodoh root locusnya. Jadi pertama-tama tadi sudah dapat -1,81. Kita tandain di sini untuk awalnya. Nah, sekarang tadi kan sudah dapat -3,67 yang dari sigma ini. Kita tarik garis lurus. Nah, sekarang di sini kan pakai sudutnya tuh -60 dan 60 dan 180. Kita buat saja garis hingga berbentuk 60 derajat dengan titik pusat di sini. Jadi tinggal tarik saja ke sini untuk 60, ini untuk yang -60. Nah, selanjutnya tadi yang untuk data dari titik potong antara sumbu real dengan sumbu imajiner itu didapat S12-nya tuh plus minus J 5,48. Nah, untuk didapatnya tuh tipotnya tuh yang ininya. Nah, tinggal langsung saja tinggal buat garis saja dari sini titik pusatnya yang tadi yang 1,81, kemudian tarik sampai ke sini. Nah, ini untuk sebagai pembatasnya tinggal tarik saja ke sini. Nah, ini sehingga memotong tadi 5,48. Nah, selanjutnya juga sama, ini tekniknya tinggal buat saja garisnya itu seperti ini. Ini sama seperti hingga memotong minus imajiner 5,48. Ini sebagai pembatasnya saja, tinggal buat saja garis seperti ini. Itu untuk teknik penggambaran root locus. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk cara gambar root locus? Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya lanjut saja. Nah, untuk sekarang yang tadi untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini diketahui suatu sistem unity feedback seperti GS sama dengan 1000 dikali S plus 3 per S dikali S plus 10 dikali S plus 50. Nah, untuk ini GS-nya tuh yang ini, HS-nya tuh feedback unity, berarti dianggapnya tuh 1. Maka yang pertama ini ditanyakan gambarkan diagram Bode plotnya
dan buat gain margin dan pass margin, dan apakah itu sistem itu stabil atau tidak. Oke, langsung saja. Nah, pertama-tama di sini buat dulu open load transfer function yang sama dengan GSHS. Nah, itu sama dengan 1000 yang tadi sama di soal 1000 dikali S plus 3 per S dalam kurung S plus 10 dikali S plus 50. Nah, ini untuk open load transfer function. Nah, sekarang, yang untuk di sini kan ada variabel S plus 3, S plus 10 dengan S plus 50. Nah, nanti dibuat saja dalam bentuk S plus 1. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang asalnya S plus 3 jadi S per 3 plus 1. Jadi 3-nya itu ditarik keluar saja menjadi 1000 dikali 3. Nah, untuk yang bagian penyebutnya ini menjadi yang S plus 10 menjadi S per 10 plus 1 dikali S per, nah ini harusnya 50 ya, S per 50 plus 1. Maka didapat S dikali di 10 kali 50. Maka kalau misalnya disederhanakan didapat N 6 ya seperti ini untuk didapatnya tuh. Nah, untuk selanjutnya tahapnya sekarang S-nya tuh ubah dalam bentuk J omega. Nah, kalau misalnya S tinggal ubah saja S dari J omega, jadi yang asalnya S per 3 plus 1 jadinya J omega. Jadi bentuknya itu untuk persamaannya seperti ini. Nah, sekarang buat asimptotnya. Nah, anggap saja ini yang T1, ini T2, T3, T4, ini T5. Jadi total ada 5T. Jadi buat asimptotnya saja, pertama-tama cari dulu yang T1-nya. Nah, untuk T1-nya sendiri itu yang ini, yang bernilai 6, maka untuk nilai M-nya tuh sama dengan 20 log 6 sama dengan 15,56 desibel. Sehingga untuk sudutnya tuh tan inverse J. Nah, ini karena tidak ada imajiner dianggap 0, maka anggap saja 0 per 6 sama dengan untuk sudutnya tuh sudut 0 derajat. Maka M1 sama dengan 15,56 dengan sudut dengan tetanya tuh, teta satunya tuh sama dengan 0 derajat. Dan untuk T2-nya sendiri, nah untuk T2-nya ini kan sama dengan J omega per 3 plus 1. Nah, untuk persamaannya dibuat jadi M1 sama dengan 20 log J omega per 3 plus 1 theta sama dengan tan omega per 3. Nah, sekarang tinggal memisalkan omeganya itu, misalkan yang omeganya itu lebih kecil dari 3. Maka dibuat misalkan jadi 0, maka itu 20 log 1 itu sama dengan 0 desibel. Jadi sehingga didapat theta 2-nya tuh jadinya 0 per 3. Sehingga didapat sudut theta 2-nya tuh sama dengan 0 derajat. Nah, untuk sekarang cari omeganya tuh jauh lebih besar dari 3. Nah, karena berhubung omeganya tuh lebih besar dari 3 berarti tak hingga. Jadi anggap saja ini adalah W. Jadi untuk M2-nya tuh sama dengan 20 log omega per 2 desibel. Nah, untuk theta 2-nya sama dengan tan inverse. Nah, karena omeganya jauh lebih besar dari 3, maka anggap saja ini tak hingga. Maka tak hingga per 3 itu sama dengan tak hingga. Nah, untuk tan inverse dari tak hingga itu 90 derajat. Nah, maka dapat disimpulkan untuk T2-nya sendiri, ini M2-nya tuh didapat 20 desibel per dekade. Nah, maksudnya per dekadenya sendiri itu setiap, nanti saya jelaskan nanti menggunakan kertas semilog. Nah, jadi ini setiap 20 desibel akan naik dari titik 0. Nah, untuk tetanya sendiri itu akan naik dari 0 menjadi 90 derajat untuk omeganya itu sama dengan 3. Nah, sekarang untuk T3-nya.
Nah, untuk T3-nya sendiri didapat dari sini. Maka untuk M3-nya, nah karena ini untuk pengecualian, kalau misalnya di sini T3-nya itu hanya J omega, maka tulis saja minus 20 log omega saja. Dan untuk tetanya dianggap minus 90, sehingga didapat M3-nya tuh 20 desibel per dekade. Jadi itu nilainya tuh turun dari titik 20 desibel. Sehingga untuk tetanya tuh turun dari 0 menjadi minus 90 derajat pada omeganya 1. Untuk selanjutnya ini ya yang di T4. Nah, untuk T4-nya sendiri itu didapat dari sini. Jadi itu sama dengan 1 per J omega per 10 plus 1. Bisa dilihat di sini. Maka untuk sama seperti yang cara yang T2 dengan memisahkan omeganya itu jauh lebih kecil dari 10, maka anggap saja 0. Sehingga didapat tadi omeganya itu jadi 0. Nah, ini untuk karena di sini jadi negatif. Karena di sini ini itu beradanya itu ada di penyebut. Nah, untuk langsung saja kalau misalnya ada di pembilang itu logaritmanya itu menjadi bernilai positif. Karena ini ada di penyebut jadi negatif. Sehingga didapat minus 20 log 1 yang dapatnya itu 0. Dengan tetanya itu 0 per 10 sama dengan 0 derajat. Nah, untuk misalkan omeganya itu jauh lebih besar dari 10. Sama seperti cara yang T2, maka anggap saja ini omega. Maka didapat minus 20 omega. Maka untuk theta 4-nya sendiri didapat minus tan hingga per 10. Karena yang disebutnya tuh omega jauh lebih besar dari 10, maka bernilai hingga. Maka didapat tan inverse hingga itu sama dengan minus 90 derajat. Maka itu dapat disimpulkan untuk M4-nya sendiri didapat minus 20 log omega, nilainya tuh turun dari titik 0 setiap desibel per dekade. Sama seperti tadi yang T2, namun yang membedakan di T4 sendiri, ini tuh nilainya tuh minus 20 log itunya tuh turun. Nah, untuk tetanya, ini teta bernilainya tuh 0, turun hingga menjadi minus 90. Untuk omeganya itu sama dengan 10. Nah, untuk T5-nya sendiri hampir mirip dengan T4. Hanya beda dari persamaannya saja. Langsung saja, jadi didapat M5-nya itu 0, theta 5-nya itu 0. Nah, untuk M5-nya sendiri, untuk kalau misalnya omega jauh lebih besar dari 50, maka didapat minus 20 log omega. Untuk theta 5-nya minus tan hingga per 50 sama dengan minus 90 derajat. Untuk theta 5, kalau misalnya omeganya tuh jauh lebih besar dari 50. Maka untuk M5-nya didapat minus 20 log omega, tetapi nilainya itu turun setiap dekade. Dari titik 0 itu untuk nilai M-nya. Sekarang untuk yang tetanya, nilainya tuh turun dari 0 menjadi minus 90 derajat untuk omeganya 50 derajat. Nah, untuk langsung saja ini penggambaran Bode plotnya. Tunggu sebentar. Nah, ini untuk gambaran dari gambaran Bode plotnya. Seperti ini. Ini biasa digunakan menggunakan kertas semilog. Nah, sekarang cari dulu M-nya untuk cari Bode plot pada nilai M-nya. Langsung saja. Nah, sekarang tadi tadi sudah dapat data M1-nya. Tunggu sebentar.
Nah, tadi itu untuk M1 didapat 15,56, tetapi dalam omeganya tuh 0. Jadi sehingga M1-nya tuh tarik garis lurus saja seperti ini untuk yang M1. Nah, sekarang untuk yang M2. Nah, untuk yang M2 di sini tadi dapat disimpulkan ini M2-nya tuh naik 20 desibel per dekade. Jadi untuk omeganya itu sama dengan 3. Nah, untuk cara penggambarannya di sini ada garis warna hijau. Ini sebagai tanda saja. Misalkan ini skalanya tuh 20, di sini 40. Maka misalkan tarik garis dari titik 0 menuju 20. Nah, sekarang untuk tarik garis dari 0 menjadi minus 20, ini untuk yang minus 40. Nah, untuk cara penggambaran M2-nya tuh diusahakan antara dengan yang ini dengan yang ini itu harus sejajar. Karena itu sama saja ini kan 20 desibel per dekade. Jadi maksudnya tuh naik 20 desibel setiap nilai dekade yang ininya. Jadi seperti ini untuk yang M2. Nah, sekarang untuk yang M3. Nah, M3-nya sendiri itu didapat. Nah, ini karena M3-nya tuh dianggap 20, maka itu 20 ditambah 15,56 sehingga didapat 35,56 untuk kalau misalnya pengecualian M3. Nah, untuk M3-nya sendiri sama antara yang ini dengan ini buat garis sejajar hingga memotong sudut hingga memotong omeganya tuh kalau misalnya cara baca semilog di sini anggap saja nilainya tuh 1. Di sini nah untuk di sini 10, ini 100. Jadi ini tarik garis saja menjadi omeganya itu 1. Karena di sini untuk omeganya itu 1. Sekarang untuk yang T4. Untuk T4 tadi didapat M4-nya itu sama dengan minus 20 log omega, nilainya tuh turun per dekade dari titik 0. Nah, sehingga didapat untuk M4-nya seperti ini. Nah, untuk cara penggambarannya sama seperti yang M2, namun yang membedakannya di sini berada di titik 10, tetapi harus sejajar dengan garis yang ini. Nah, seperti ini untuk garis M4-nya. Sama halnya dengan M5. M5 itu sama dengan M4, namun yang membedakannya di sini pada omeganya itu 50. Setelah menggambar M1, M2, M3, M4, M5. Sekarang tinggal langsung saja tahap awalnya tinggal yang tadi M1 tadi karena M1-nya tuh tadi 20. M1-nya tadi 15,56 tapi ditambah dengan T3-nya sendiri yang dianggap 20. Berarti 20 plus 15,56 jadi 35,56. Tinggal tarik garis saja harus sejajar dengan yang di sini. Jadi tinggal tarik garis saja sejajar. Nah, pas sampai 3 di sini stop karena pada saat di omega 3 ini untuk M2-nya tuh akan naik. Jadi pas naik bukan langsung naik ke sini tetapi langsung sejajar nilainya. Kalau misalnya tadi naik lagi seperti ini, tetapi harus sejajar dengan garis yang ada di sini. Langsung saja jadi sudah M3 seperti ini. Untuk yang M4 sendiri tinggal buat saja garis 20 log. Jadi minus 20 log omega nilainya tuh turun. Nah, seperti ini tinggal sejajarin saja dengan yang ini. Nah, selanjutnya pas di 5 itu turun lagi. Jadi berarti turun
turun lagi, berarti untuk besaran turunnya itu seperti ini. Harus sejajar antara dengan yang ini dengan yang ini. Nah, itu untuk M asimptotnya. Untuk M sebenarnya tinggal buat garis saja antara jadi buat saja garis seperti ini. Ini untuk M sebenarnya. Nah, sekarang untuk yang teta, besar tetanya. Untuk besar tetanya tadi kan sudah dapat teta satunya itu 0. Nah, untuk teta satunya 0. Tinggal buat garis saja seperti ini. Ini teta satunya. Jadi garis lurus saja. Untuk teta 2, untuk teta 2 tadi keterangannya sudutnya itu 0 akan naik menjadi 90 pada di omega 3. Jadi buat saja garis naik seperti ini, tetapi dalam keadaan 3-nya tuh harus sudah naik. Nah, sama halnya dengan yang, nah untuk sekarang yang omeganya untuk tetanya tuh teta 3. Untuk teta 3 ini nilainya tuh minus 90. Bukan berarti ini minus 90-nya tuh sejajar saja untuk teta 3, jadi langsung saja seperti ini buat garisnya. Untuk teta 4, nah teta 4 ini dari 0 menuju minus 90. Untuk omeganya 10. Maka dari sini ini turun menjadi minus 90. Tetapi pada saat nilai 10 ini harus sudah turun. Sama halnya juga untuk teta 5. Nah, untuk teta 5 dari 0 turun menjadi minus 90. Untuk omeganya itu 50. Jadi seperti ini, tarik saja garis seperti ini. Nah, untuk sekarang cara buat teta asimptotnya. Untuk teta asimptot itu, nah ada pengecualian. Karena kalau misalnya dari OLTC-nya di sininya tuh ada S saja, dan di sininya 7 omega, maka dimulainya itu dari minus 90. Dia langsung saja tinggal tarik garis saja, yang ini perhatikan garis merah, ini tarik garis saja. Nah, pas di sini untuk teta 2, untuk yang omeganya tuh bernilai 3. Jadi naik saja 90 derajat. Nah, pas di 10 ini turun lagi 90 derajat. Ini turun lagi 90 derajat untuk teta asimptot. Untuk teta sebenarnya tinggal rata-ratakan saja dari teta asimptotnya. Itu sekilas dari penggambaran Bode plot untuk menjawab soal 2P. Nah, sekarang yang C untuk pas margin, gain margin. Nah, untuk sama kestabilannya juga itu ditentukan dari pas margin dengan gain margin. Nah, tinggal untuk pas margin, tinggal buat garis saja. Di sini ada titik 0. Tinggal tarik garis saja ke bawah. Di sini untuk gain margin, tarik garis saja antara minus 90 dengan 180, tarik garis ke atas. Ini untuk gain margin. Dapat dilihat di sini kalau stabil atau tidak. Kalau pas margin itu dianggap stabil kalau misalnya ini pas tarik garis ke sini, terus tarik garis ke sini, itu kalau misalnya di antara minus 90 sampai minus 180 derajat. Nah, ini bisa dianggap pas marginnya tuh stabil. Untuk gain marginnya sendiri, dari sini tarik ke atas. Nah, untuk syarat gain margin itu stabil, M-nya tuh harus berada, M asimptotnya tuh harus negatif. Nah, ini bisa dikatakan stabil untuk gain margin. Jadi dapat disimpulkan untuk yang C, bisa dibilang ini adalah dalam kondisi stabil. Untuk Bode plot dari persamaan, untuk Bode plot persamaan yang ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke nomor 3. Kalau misalnya tidak ada, mungkin lanjut saja ke nomor 3.
Nah, untuk nomor 3, di sini diketahui suatu open load transfer function GS, harusnya GSHS ya. GSHS sama dengan K S plus 5 per S dalam kurung S kuadrat plus 4S plus 10. Yang ditanyakan batas range untuk nilai K. Yang B, buktikan kalau misalnya sistem itu stabil kalau K-nya itu 50. Nah, langsung saja. Nah, seperti ini. Untuk tiganya tuh, jadi open load transfer function sama dengan GSHS sama dengan tadi yang sama di soal. Nah, untuk pertanyaannya A, persamaan karakter range dari K-nya. Nah, caranya tuh cari dulu persamaan karakteristik sistemnya. Ini untuk rumusnya 1 plus GS, HS sama dengan 0. Nah, sehingga didapat 1 plus K dalam kurung S plus 5 per S dalam kurung S kuadrat plus 4S plus 10. Itu untuk GSHS-nya. Sehingga didapat untuk persamaan langsungnya tinggal ini dikalikan ke sini, samakan ya sama seperti perhitungan pecahan. Jadi yang ini dinilai 0 sehingga didapat seperti ini. Nah, ini untuk tabel kestabilan sistemnya. Jadi untuk S pangkat 3 ini bernilai ada 1, ada 10 plus K. Satunya tuh dari sini, untuk 10 plus K-nya didapat dari sini. Nah, untuk S kuadratnya itu didapat ada 4 sama 5K. Untuk K-nya tuh dari sini, 5K-nya tuh dari sini. Jadi sulang-seling saja. Jadi antara yang S3, S pangkat 3 dengan yang bernilai S. Dengan S kuadrat dengan yang tidak ada nilai S-nya. Nah, langsung saja. Jadi S pangkat 1-nya tuh sama dengan 4 dikali 10 plus K dikurangi 5K kali 1. Sehingga ini didapat seperti ini. Jadi langsung saja nilainya tuh 40 plus 4K minus 5K. Nah, sehingga didapat K-nya tuh lebih kecil sama dengan 40. Itu untuk menjawab soal A. Untuk menjawab soal B, nah ini caranya tuh membuktikan. Caranya tuh sama seperti yang ini. Tetapi dengan nilai K-nya tuh 50. Tinggal masukkan saja nilai K-nya tuh yang 50 ke sini saja. Sehingga didapat S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 60S plus 250 sama dengan 0. Sehingga didapat untuk S pangkat 3 sama seperti cara ini. 1 dari sini, 60 dari sini, 4 dari sini, 250 dari sini. Sehingga didapat 4 kali 60 dikurangi 250 kali 1. Sehingga didapat minus 10 per 4. Nah, ini kalau misalnya ada yang negatif, hasilnya itu dianggap tidak stabil. Kalau untuk ada yang negatif, saya catat di sini kalau ada yang negatif. Kalau misalnya positif semua, itu bisa dibilang stabil. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk nomor 3. Kalau tidak ada, mungkin langsung saja nomor 4, soal terakhir. Nah, nomor 4 ini diketahui suatu sistem feedback seperti GS sama dengan 10 per S dikali S plus 2 dikali S plus 3. Nah, sekarang tinggal cari metode Nyquist plot-nya. Nah, untuk Nyquist plot, sama cari dulu OLTC-nya. OLTC-nya seperti ini, 10 per S dalam kurung S plus 2, S kali S plus 3. Nah, kalau penyederhanaannya itu menjadi seperti ini. Kalau misalnya ini, kalau diubah ke J omega, nah sekarang ubah S menjadi J omega. Nah, yang dari sini itu ubah menjadi J omega. Sehingga di dapatnya itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal
lanjut saja. Nah, perlu diingatkan lagi, jadi untuk J pangkat 3 itu sama dengan min J. Untuk J kuadrat itu bernilai minus 1. Jadi itu sehingga didapatnya seperti ini, yang dihitungnya tuh dari yang penyebutnya saja. Jadi min J omega pangkat 3 minus 5 omega kuadrat plus 6J omega sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal di sini didapat pisahkan antara real dengan imajiner. Jadi realnya tuh yang minus 5 omega kuadrat dengan, dan untuk yang J-nya tuh yang ini dengan yang ini. Untuk yang imajiner. Sehingga kita sederhanakan cari omeganya dari sini, didapat omeganya tuh akar 6 rad per second. Nah, sekarang tinggal buat persamaannya tuh persamaan mutlak dari OLTC. Jadi seperti ini. Itu didapat dari persamaan yang ini. Jadi itu didapatnya seperti ini, 10 per J omega akar J omega kuadrat plus 2 kuadrat dikali J omega, saya zoom dulu sebentar. Nah, jadi 10 per J omega akar J omega kuadrat plus 2 kuadrat dikali J omega kuadrat plus 3 kuadrat. Sehingga, nah ini disimpan dulu untuk persamaan ini. Nah, sekarang kita cari dulu, oh ya ini yang tetanya lupa. Untuk sudutnya tuh dari sini saja, diambilnya dari yang penyebut. Nah, kalau misalnya J aja, ini anggap minus 90. Kalau misalnya ada J omega plus 2, jadi tinggal minus tan omega, minus omega per 2. Ini omega min tan, min omega per 3. Nah, sekarang kalau misalkan omeganya itu sama dengan 0. Kalau misalnya omeganya itu 0, maka masukkan saja omeganya. Di sini menjadi nilainya tak hingga. Untuk sudutnya itu menjadi tadi yang di sini minus 60, minus 0, minus 0. Sehingga didapat minus 90 derajat untuk sudutnya. Sekarang kalau misalnya omeganya tak hingga, kalau misalnya 10 dibagi tak hingga, maka itu sama dengan bernilai 0. Untuk sudutnya sendiri, kalau misalnya min tan inverse tak hingga, maka nilainya itu minus 90. Sehingga didapat minus 270 derajat. Nah, ini juga datanya simpan dulu. Sekarang berikutnya, cari perpotongan Nyquist plot dengan sumbernya. Nah, tadi yang data yang tadi yang akar 6, nah yang akar 6 yang ini masukkan saja ke yang persamaan ini. Jadi didapat seperti ini. Didapat perpotongannya tuh 0,33. Nah, untuk cara penggambaran Nyquist plot, karena di sini dimulainya tuh dari minus 90 menuju minus 270. Sehingga didapat dari 0, dari minus 90. Kalau misalnya dari minus 180, penggambarannya itu hanya sampai sini. Kalau misalnya dari minus 270, hanya sampai sini saja. Itu untuk penggambaran Nyquist plot. Kalau misalnya sampai minus 360, itu sampai sini saja cukup. Nah, tapi di sini harus memotong bernilai 0,33 yang dari sini. Nah, untuk penggambaran Nyquist plot ini seperti ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup. Kalau misalnya tidak ada, mudah-mudahan bagi yang menyimak, semoga ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dilancarkan pas pengerjaan UAS dasar sistem kendali. Terima kasih bagi saya. Silakan kembalikan untuk Kang Yusuf Jaka. Oke. Amin Kang, nuhun.
Oke, mungkin untuk kegiatan belajar DSK cukup sekian. Terima kasih kepada Husnul yang telah menyempatkan waktunya. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin saya mewakili pengurus cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Makasih. Ya, sama-sama.